Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Jumpa lagi sama aku di malam Jumat ini. Gimana puasa kalian? Lancar? Alhamdulillah lancar. Tarawehnya lancar. Alhamdulillah. Oh ya po, di malam ini aku bakal nyeritain tempat-tempat angker yang ada di Indonesia po. Sebelum ke ceritanya, pastiin dulu kalian subscribe channel aku, like, comment, dan share ya, supaya aku tuh lebih semangat lagi bikin videonya. Oke po, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke. Oke po, jadi cerita yang pertama itu dia datang dari kota Semarang, yaitu ada bangunan yang namanya Lawang Sewu. Jadi Lawang Sewu itu po salah satu bangunan terangker di Indonesia. Bahkan nggak jarang lokasi ini dijadiin tempat buat uji nyali kayak syuting-syuting gitu. Terus yang kemarin bikin viral itu karena setelah dia uji nyali, ya peserta uji nyali itu tiba-tiba meninggal secara misterius po. Jadi itu tuh menambah keangkeran tempat itu. Nah, Lawang Sewu itu po merupakan simbol kejayaan era Belanda ya. Jadi di bangunan itu ada lorong-lorong bawah tanah yang dijadiin buat penjara po. Jadi penjara bangsa kita, bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda ya, bangsa kita. Jadi di bawah itu jadiin penjara buat tahanan-tahanan untuk penyiksaan tahanan dan bahkan buat pemenggalan kepala po. Jadi setiap ada kepala habis dipenggal itu langsung ditumpuk di sudut ruangan yang ada di lorong bawah tanah itu. Terus kalau misalkan itu kan bangunannya tinggi ya po. Jadi kalau misalkan kita agak naik lagi ke atas itu kayak ada menara, terus ada tangganya gitu. Nah di tangga itu po kabarnya dulu ada perempuan yang nekat bunuh diri dari tangga itu karena dia nggak mau disiksa. Jadi dia itu lebih baik bunuh diri daripada disiksa. Nah konon katanya sekarang itu orang-orang sering melihat penampakan perempuan di menara itu yang kakinya tuh nggak napak po, ya namanya hantu yang nggak napak kakinya ya. Jadi itu cerita di Lawang Sewu. Kalau mungkin kalian juga pernah nonton, zaman dulu itu ada uji nyali kalau nggak salah. Jadi pas di pintu yang paling angker itu po ada penampakan, emang terekam sama kamera. Kalian bisa cari videonya di YouTube, ada kok. Dari Semarang po ya. Yang kedua po itu adalah Terowongan Kasablanka. Nah Terowongan Kasablanka ini itu terdapat di Jakarta. Jadi terowongan ini merupakan salah satu jalur penghubung antara Kampung Melayu ke pusat kota po. Nah saking ramainya terowongan ini, saking padatnya keramaian kemacetan yang ada, orang sampai lupa tentang misteri yang ada dalam terowongan tersebut. Nah terowongan ini po panjangnya itu 8 km. Nah walaupun terowongan ini panjangnya cuma 8 km, terus tuh jalanannya lurus-lurus aja, tapi anehnya setiap minggu di sini tuh pasti ada kecelakaan lalu lintas po. Padahal jalannya tuh lurus-lurus aja. Nah bahkan po di atas terowongan ini tuh baru dibangun jalan layang, dan itu tuh sudah menelan beberapa korban jiwa. Pada tahun 1980-an itu terowongannya ini ternyata melintasi pemakaman Menteng Pulo. Jadi pemindahan kerangka dan lahan yang asal-asalan itu kabarnya membuat roh-roh yang ada di situ pada marah po. Jadi banyak yang menampakkan wujudnya mereka. Salah satunya ada satu perempuan yang pakai baju warna merah. Nah kalau kalian tahu tentang cerita terowongan Kasablanka, di sana tuh kadang mereka menyebutnya dengan kuntilanak merah kayak gitu pak. Nah kalian pernah dengar kan? Pernah lah. Kalau nggak pernah dengar nih, dengerin aku ceritain. Beberapa tahun kemudian po ditemukan kakek-kakek tewas tergantung di terowongan tersebut, di ujung terowongan. Jadi mitos yang berlangsung sekarang itu po, kalau kita melewati terowongan itu kita harus bunyiin klakson 3 kali supaya kita terhindar dari hal-hal yang aneh dan membahayakan kita. Terus yang ketiga po ada Pelabuhan Ratu yang terletak di Sukabumi, yaitu perjalanannya kurang lebih 5 jam dari Jakarta ya. Kalau dari Kalimantan Timur jauh ya. Jadi terjadi kecemburuan sosial pada saat kerajaan Mataram. Jadi seorang ratu itu mengorbankan dirinya, maksudnya itu membuang dirinya ke laut lepas. Di Pelabuhan Ratu ini po, dia terkenal dengan pasirnya yang putih dengan ombaknya yang besar. Jadi itu cukup menantang untuk peselancar yang datang ke sana. Nah di sana juga po sering menewaskan beberapa peselancar karena mungkin ombak yang terlalu besar itu juga ya faktornya. Tapi orang sana juga mempercayai bahwa korbannya itu semua rata-rata laki-laki dan memakai baju yang berwarna hijau. Karena di sana itu po mitosnya kita tuh nggak boleh pakai baju warna hijau, karena warna hijau itu adalah warna kesukaan Nyai Roro Kidul, yaitu Ratu Pantai Selatan. Kisah ini tuh po diyakini kebenarannya oleh banyak orang, tak terkecuali sama mantan presiden kita Soekarno. Bahkan di salah satu hotel di sana, yaitu Inna Samudra Beach, di sana tuh ada kamar khusus untuk Nyai Roro Kidul ya, kamar 308. Jadi dalam kamar itu semuanya dibangun atau didesain semuanya warna hijau keemasan, karena kan memang itu warna kesukaannya Nyai Roro Kidul. Di dalam kamar itu pula po terdapat lukisan yang sangat besar, lukisan wanita cantik yang itu digambarkan sebagai Nyai Roro Kidul, dan di sana pun kerap dijadikan untuk tempat semedi. Jadi kadang
kamar itu nggak pernah kosong ya, maksudnya selalu aja ada orang yang datang, baik itu untuk melihat-lihat atau bahkan ada yang sampai nginap kok. Jadi kalau misalkan kalian berani silahkan ke sana nginap, nggak apa-apa kok, diperbolehkan untuk menginap di sana kalau kalian berani ya. Nah, kisah yang terakhir po datang dari Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi. Sama halnya dengan pemerintahan di sana, yaitu keraton. Penduduk sana mempercayai bahwa Gunung Merapi juga mempunyai keraton tersendiri, pemerintahan tersendiri yang tak kasat mata. Nah, Gunung Merapi ini po salah satu gunung Merapi paling aktif di dunia. Gunung ini itu tingginya 3000 meter dari permukaan laut. Konon, di daerah Gunung Merapi ini po terdapat kerajaan yang tak kasat mata yang bisa mengendalikan seperti kesuburan tanah, cuaca, bahkan dari letusannya. Terus salah satu tempat favorit pecinta alam mistis po di sini tuh ada namanya Pasar Bubrah. Dia tuh nggak jauh letaknya dari puncak Gunung Merapi. Area ini dipilih sama pendaki-pendaki po sebagai tempat yang strategis karena jalanannya yang rata, maksudnya nggak terlalu mendaki gitu. Terus paling bagus katanya di sini tuh buat ngeliat sunrise. Nah, jadi mereka banyak yang bikin perkemahan di sini. Jadi kalau misalkan kayak pagi, siang, sore tuh kayak bagus gitu. Nah, cuman po kalau tiba malam hari di sini tuh katanya kedengarannya kayak rame banget, kayak ada transaksi jual beli. Jadi di sana tuh disebut pasar mistis, pasar Bubrah, tempat perdagangan jual beli yang tak kasat mata. Dan kadang setelah keramaian itu juga orang-orang mendengar suara-suara kayak sayup-sayup gitu, suara-suara gamelan po. Jadi gimana gitu ya perasaan di atas gunung ada keramaian, ada suara gamelan, wih mantap. Terus po, spot angker lainnya di gunung ini tuh namanya bunker. Jadi bunker ini tuh ada 2 orang dulunya, zaman dulu tuh ada 2 orang pekerja tewas pas masuk ke dalam bunker itu, tewas terpanggang lava. Jadi pas mungkin dia masuk, entah gimana mungkin gunung meletus, jadi dia lavanya tuh membakar mereka gitu. Jadi kemarin katanya sempat ada pendaki gunung yang masuk ke bunker itu, terus ya pasti gelap lah, nggak mungkin terang kan, dia masuk ya hawa-hawanya ya pasti mistis ya. Pas dia keluar katanya dia dengar ada suara tangisan dari dalam bunker tersebut. Jadi gimana nih Pak menurut kalian, tempat mana yang mau kalian datangin? Lawang Sewu, Terowongan Kasablanka, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, atau mau ke Gunung Merapi sambil mendaki gunung? Oke Pak, segitu dulu cerita dari aku. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa cerita-cerita lagi. Kalau misalkan aku banyak salah kata, mohon dimaafkan. Terus kalau misalkan aku ada salah info, tolong dimaklumin. Oke, terima kasih Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.